Kita sama dulu di Mas Diajengnya. Oligarkinya pas kapitalis. Nah, halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Halo. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedik Geni di edisi yang ke-93. Kebalik ya, kebalik. 93. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya. Oh, dari sini dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya di sini masih setia menemani Dimas Diajeng. Dan yang di sana ada Sopo? Itu Suwarsono. tentunya di podcast Cedik Geni. Pas temane. Sesuai dengan lagunya tadi ya. Gara-gara aku ya ono IKN. Ono to ra kira-kira? Nggak tahu. Ya, iya, Nanti dulu, simpan dulu. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-93 ini tentu lagi-lagi kami menghadirkan sosok narasumber yang sangat inspiratif. Aku lagi arep ngombe. Kayak Roro kok inspiratif banget. Iya, mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Nah, Berarti sosialis no. Oh. Gak apa-apa, yang penting gurine ora isme. betul ya, kalau label-label ilmu dihilangkan kan masih wow. Enggak apa-apa, asal jangan isme. Mending ismi wae. Ismi. Is you. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Yahmani SH selaku pendamping petani hutan. Kita sama dulu. Halo, selamat datang Kang Mas Yahmani. Siap, selamat. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik. Alhamdulillah, posisi baik. Baik. Posisi dalam keadaan baik. Soalnya sudah sampai sini. Oh, biasanya mungkin seseorang narasumber yang berada di kursi ini biasanya Loh, yang di panas sini dulu. Pak. Oh, gitu ya. Oh. Kenapa dia bilang baik ya? Beliau. Oh, iya. Belum panas ya, Sar? Belum panas. Ya? Belum panas. Tadi sebelum podcast sudah itu loh. Apa? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Ya. Kira-kira berapa lama? Oh, 2 jam gitu, Ya. katanya Pak Mito. Kita akan 2 jam. 2 jam itu plus nanti di situ. Ya. Iya. Nah, Kang Mas Yahmani. Siap. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih, Mas. Apa itu? Namanya sesi pantik api. Itu disuruh keliling. Iya. Lari. Lari. Jadi Sampai peritasnya. melewati Sebelumnya sudah tahu apa belum? Belum. Nah, sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Kang Mas Yahmani nih. Bagaimana, sudah siap? Siap. Siap. Oke. Ini tesnya mudah. Tapi ini yang membuka aura. Mudah tapi membuka aura. Ya, langsung saja, nggih. Siap. Asap atau api? Dipilih salah satu. Pilih salah satu. Api. Oh, api. Lebat atau rindang? Rindang. Batang atau dahan? Batang. Siram atau tanam? Tanam. Usaha atau proses? Usaha. Rasa atau karsa? Rasa. Patuh atau taat? Taat. Dorong atau tarik? Dorong. Rekat atau pikat? Pikat. Nah ini. Tatar atau tutur? Tutur. Tutur. Wah, sudah selesai. Langsung jawabannya satu tek tek tek. Tutur, tapi ngerti api. Iya. Piye nggih? Iya. Apa perkara geni, mah? Atau Enggak, dikasih tapi- pitutur lewat api? Oh, api itu kan membakar. Iya. Maksudnya gini, sampai hutan di barat sana itu kan hilang semua itu. Iya. Tadi kan milihnya rindang. Rindang. Tadi Nah, kalau sudah Hutan yang ke arah dibakar, barat sana itu kan hilang semua itu. nah, milihnya rindang dan juga api. soalnya yang rimba sudah. Mestinya milih Rina, jangan rindang. Oh. Harusnya kita milih rimba. Ya ana sing guyu sing ning kana ana sing guyu ngakak. Ana sing guyu ngakak. Nah iya. Nah, Kang Mas Yahmani, Siap. ini selaku pendamping petani hutan ya Mas ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan itu mendampinginya secara bagaimana, terus kemudian bisa dijelaskan masyarakat pinggiran itu? hutan itu apa? Terima kasih Mbak Rina ya. Iya. Baru ketemu hari ini. Oh, ya. Kok nggak kemarin-kemarin gitu ya? Iya. Nyeselnya lebih banyak. Kayak sering mamen nanti. Ya.
Belum tahu ya. Jadi Ya. terima kasih karena memang posisi kami Ya. ada di pinggiran hutan. Kalau di sini kan di tengah kota. Ya. Loh, kalau saya di tengah sawah. Wah, baru lagi ya, bubuk lah. Posisi terletak di pinggiran hutan sehingga aktivitas keseharian ya dengan teman-teman petani hutan. Petani hutan. Betul. Kok ada petani hutan itu gimana? Petani kan di sawah. Iya. Betul. Petani kan biasanya di ladang sawah. Ya, ini yang Unik. unik memang. Hanya ada di Indonesia kayaknya. Kayaknya kayak gitu. Iya. 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 Jadi kami itu memanfaatkan di sela-sela tanaman yang bisa kami manfaatkan untuk bercocok tanam dengan agroprosesi. Selama itu seperti itu. Di sela-sela tanaman ini, di sela-sela tanaman jati. Jadi, Atau- jadi ada kalanya di sistem perhutani itu kan ada masa tebangan. Oh, masa tebang. Iya. Iya. Jati ya? Jadi ketika masa habis itu ada masa di mana biasanya lahan itu dibiarkan dulu 1 sampai 2 tahun. Itu yang kami manfaatkan. Harus dibiarkan 2 tahun itu kenapa? Karena ya proses tadi bagaimana harus rimbanya selak belukannya itu dibersihkan dulu untuk nanti ditanami tanaman yang baru, permajaan. Jadi sistem perhutani itu ketika habis tebang biasanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun akan ditanam kembali seperti terus berkolaborasi. Ada sistemnya yang jangan sampai di lahan itu ada yang kunjung tidak tertanam seperti itu. Itu yang kami manfaatkan selama ini. Itu berarti lebih bagus ya perhutani itu daripada keadilan. Itu tebang permajaan yang keadilan tebang pilih. Tebang pilih. Oke. Oke. Noted. Nah, Tebang yang gundul-gundul maksudnya. Tebang yang gundul-gundul. tebang. Iya. Nah, sistem itu sudah lama atau baru atau berapa tahun? Semenjak kami tahu sudah seperti itu. Berarti sudah regulasi lama. Jadi karena memang aturan dan regulasi yang memperbolehkan ya di awal program yang namanya BHBM, Iya. pengelolaan hutan bersama masyarakat, Iya. bagaimana perhutani juga melibatkan masyarakat dalam untuk menjadikan hutan dengan sistem pendekatan partisipatif bahasanya. Iya. Kalau orang desa itu kalau dirangkul biasanya kan sentakun kalau dilawan kan kayak Ya, gitu melawan. ya. Dan biasanya lemon Jawa kan ini tuh dirangkul, tapi si kiwa nyetot. Nah itu yang jangan sampai. Nah, Itu bener. ini Jawa ki ngono ku ya. Allah, lagi ngerti aku. Makan lodo kalah. Nah, saya mau tanya begini Kang Mas Yaman nih. Ya. Kalau misalnya ya, itu kan tanahnya milik KPH ya, otomatis miliknya KPH kan? Nah ini bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tanah ini tetap milik negara. Milik Oh. Negara. Cuma perhutani yang sebagai pengelola diamanai oleh negara sesuai dengan PP 72. Ini yang harus dipahami oleh semuanya. PP 72 itu bilang apa itu? PP Bunyinya 72 seperti apa? itu. Nah kalau tadi ini harus buka-buka. Iya. Tahun berapa? Yang Tahun berapa itu? Atau mungkin 2010 kan salah. Oh, baru. Atau 2007 gitu. atau mungkin isinya lah seperti apa gitu. Yang isinya mengamanahkan bahwasanya pengelolaan hutan khususnya di Pulau Jawa itu dikelola oleh perhutani. Oh gitu. Pemberian izin dari negara untuk BUMN yang namanya hutan. Untuk Perhutani. mengelola. Jadi perusahaan. Iya. Dan ini kan Iya. apa namanya? Apa melali ya? Nah terus caranya para petani menanam di situ berarti izin dulu dong sama Iya, nah begini. perhutani. Tadi kami di awal menyampaikan dengan sistem BHBM. Jadi keterlibatan masyarakat ini kalau personal kan nanti akan menjadi liar. Sehingga masyarakat ini diwadahi dalam kelompok. Ada yang namanya KTH, kelompok tani hutan. Ada yang namanya LMDH, lembaga masyarakat desa hutan. Betul. Ini yang sebagai wadah untuk menjalin kerjasama dengan perhutani dalam pengelolaan dan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Oke. Ada bedanya nggak itu sebenarnya? Ada. Sing LMDH nopo bintene? LMDH itu lembaga yang waktu itu produk
berbadan hukum notaris. Berbadan hukum notaris. Nah, tapi ada juga yang hanya di SK-kan oleh kepala desa. Oke. Karena waktu itu regulasi yang menata setahu saya sistemnya harus dengan lembaga, makanya Perhutani dalam itu menginisiasi masyarakat desa hutan untuk membuat wadahnya yang namanya lembaga. Jadi kerjasamanya bukan kepada personal masing-masing petani, tetapi kepada lembaga ini, yang namanya perjanjian kerjasama. Itu bagaimana, ya PKS, itu bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang bisa ditanami palawija seperti itu. Tanamannya apa saja berarti? Selama ini yang ada jagung, ada kacang tanah, Padi juga ada. padi sebagian kalau memang di dataran yang paling rendah kayak gitu. Kalau padi masa bisa ditanami jati ya? Ada yang gugur rancang. Ya mungkin notabene tetap sedikit. Iya. Ya nggak Jangan bisa tetap banyak kan? butuh ya? kadar air Nggak banyak. bisa. Kemudian Ada yang gugur rancang ada. 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 kemudian lombok biasanya kayak gitu. Cabai. Cabai. Ya. Minyak goreng nggak ada? Oh, nggak ada. Minyak goreng lagi minyak Lama sawit ganti di situ. Oh, Di itu jati peteng itu ganti sawit peteng. Oh iya. Oh, lali aku nek dikongkon godhog iki mau. Iya. Lali godhogan iki. Dan dalam hal ini perhutani itu kan operator, Betul, yang operator. sebagai pengelola yang ditunjuk oleh negara. Regulatornya ada di kementerian. Kementerian LHK. Sebagai pengelola, itu sistemnya seperti apa, Pak? Apakah sistemnya bagi hasil, ataukah bayar di muka, ataukah sewa? seperti apa? Atau kontrak. Sik aja bagi hasil, urung ono hasil mbok bagi. Ya kirain aja sudah Hasil panen. bagi. Hasil bagi. Ah. Oh begitu. Sistem Dibalik. hasil bagi. Jadi ono hasil Itu kan DMMD. Apa itu? Ya lek bahasa Inggris kan ngono dibalik sih. Oh, dibalik sih. Ya kudune kan ngono to. Dead mountain. Iya, kayak Jadi gitu ya. selama pada proses perjalanan perjanjian kerjasama Iya. itu kan ada pihak 1 dan pihak 2 yang secara otomatis ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan ditepati oleh kedua belah pihak. Oke. Karena selama ini kan yang kita tahu pembayaran pajaknya itu kan perhutani yang nanggung. Itu sampai miliaran itu. Pajak. Kalau tidak salah tuh ban saja itu mungkin di atas 15 atau 5 miliar gitu untuk pajaknya saja. Nah, karena memang dalam hal ini masyarakat ikut pemanfaatannya, itu juga dalam PKS ini dibagi ada persentasinya yang namanya sharing. Persentase. Seperti apa itu? Sharing ada 2 macam. Jadi lembaga yang ketika memang pada saat itu kerjasama dengan perhutani, ketika tanaman hujanah itu ditebang, itu kelompok juga dapat sharing dari hasil tebangan kayu itu. Oh, Itu berapa persen kira-kira? Kalau sesuai dengan aturannya itu 25% yang didapatkan oleh kelompok atau lembaga. Banyak juga kalau luas Dari laba itu ya. Ya, Laba ya. tapi perhitungannya ya memang dari mulai proses awal sampai dengan panen. Nah gitu. Lumayan banyak kemarin teman-teman di Madiun itu ada yang kalau hutannya masih bagus ya, ada yang sampai ratusan juta. Tapi kan sebenarnya boleh juga kan yang nanam itu bukan LMDA. Boleh, Boleh kan? boleh. Tapi hal ini ya harus dikomunikasikan karena memang selama ini kan sudah proses seperti itu. Itu yang Masalahnya, saya kan pengalaman pernah tahu ada yang nanam itu bukan anggota LMDA setempat. Pak Jokowi itu. Oh, masih Waktu LMDA ya. waktu kunjungan kerja. Pak Jokowi kan nanam di situ dipakai itu digandul. Kirain Ya. siapa sudah tak tungguin ternyata orang nomor 1 mana? Iya. Iya, kita memang dapat penghormatan waktu itu di tahun 2018 kayak gitu 2018 bulan Maret. sebagai aku langsung guyu. kunjungan kerja. Ya. Kita kembali ke sharing tadi ya. Iya. Kita Mbak Rina. Iya. Iya. Nanti ke bawah mimpi kata jawab. Iya. Lanjut. Itu sharing yang ketika tanaman inti ketika yang nanam perhutani berarti lembaga atau masyarakatnya dapat 25% ketika masa tebang habis. Tapi dibalik ketika memang masyarakat ini nanti yang menanam, bagi hasilnya lebih besar kepada masyarakat. Oh, gitu. Berarti Iya. kalau misalnya masyarakat yang menanam pohon jati di sekitar situ berarti lebih banyak kan masyarakat. Masyarakatnya. Oh, pantesan ketika tebang pilih, kenapa pohon jati yang sudah Oh, Tebang habis. Oh, tebang Duh, kan tebang pilih. nunggu yang tua-tua dulu, Pak. Oh, iya.
tebang. Itu kenapa pohon jati yang kecilnya itu masih ditinggal ya? Nggak boleh sekalian ditebas gitu, enggak ya? Lah, tinggal lihat biasanya kalau masa tebang habis ya secara otomatis usaha kecil ditebang semua karena harus diganti dengan tanaman yang baru. Itu kaitan dengan tanaman hutannya. Kemudian kaitan dengan tanaman pertaniannya itu dikenakan sharing yang selama ini kita tahu itu sesuai dengan perjanjian di PKS itu ada yang mungkin sampai 10%. Dilihat dari hasil ubinan. Sebentar dari tadi itu dari tadi itu dilihat dari nah dilihat dari itu ada ukuran standarnya enggak sebenarnya kok. Nah ini yang harus dipahami bersama. Nah itu di kawasan hutan itu kan tidak selamanya kita mengerjakan. Jadi ketika habis tebangan hari tahun ini kita mengerjakan, biasanya kan sampai usia tanaman menginjak ke 3, 4, 5 itu kan sudah mulai berkurang karena memang sudah tegaannya, naungannya sudah terlalu rimbun sehingga berdampak pada hasil tanaman di bawahnya. Nah, tapi tadi kenapa kau pilih rindang? Kan nggak bisa nanam dia. Nah, kita kan ada manfaatan yang lain. yang masih Tadi kan ada rindang ya. Nah, kalau tinggi pohonnya kan nggak bisa nanam akhirnya. Loh, tapi kan dapat 25%. Mosok, aku kurang oleh. Lo tapi udah nanam. iki curhatnya yang keempat itu habis ngitung SPI papat ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari ubinan tadi, dilihat dari persentasenya. Jadi dilihat ketika memang tanaman ini bagus dalam perhitarannya sampai dapat berapa ton ya seperti itu. Kemudian di persentase lah. Seperti itu. Nah, luas wilayah lahan yang dikuasai misalkan 1 LMDA itu sampai berapa hektar? Selama ini kan model kerjasamanya perhutani dengan lembaga kan sesuai dengan HPD. Apa itu? Hutan Pangkuan Desa. Hutan Pangkuan Desa. Di Pangku Desa kok ya? Itu yang punya itu kayak Hamengkubuwono begitu. Hamengku. Hutan itu kalau dipangku berarti hutannya mati. Tidak juga. Loh, Jawa itu udah dipangku mati. Iya kan? Saya ini sing fokus ya, fokus. Mati. Jadi bervariatif. Iya. Sesuai dengan masing-masing lembaga itu ada yang mungkin juga sampai ratusan. Tapi kan tidak semuanya selama itu dimanfaatkan. Kan mencari ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke. Lah, yang kemarin dulu tuh pernah ada sertifikat itu. Nah, sertifikasi. Bukan sertifikat. Sertifikasi dengan dosen. Yo, Aku ya oleh kok. yo kabeh oleh. Jadi selama hampir 15 tahun proses kerjasama pemanfaatan hutan dengan berhutani masyarakat itu kan dulu di Gosen namanya tak sampaikan di awal PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Itu sampai dengan tahun 2015. Itu kalau menurut sudut pandang kami itu dinaikkan derajatnya dengan adanya program perhutanan sosial. Perhutanan sosial kalau PHBM tadi kan pengelolaan hutan bersama masyarakat, kemudian kalau perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari. Sistem Pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara yang mengutamakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan. lengkap. Berarti apa? Muncul sertifikat itu gimana? Nah ini Punya bukan sertifikat itu. Apa itu? Itu apa? SK. Surat keputusan. Surat keputusan. Ini yang selama ini karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan belum apa sudah ini sertifikat bagi-bagi dana seperti itu. Namanya tidak seperti SK berarti. Itu omongannya oposisi. Nah ini yang harus ini bagian tugas termasuk pasti dengan harus kita sampaikan ke masyarakat. Senengane goreng nih. Minyak langka. Nah, ini Disuruh ngerebus. Nah kemudian kami minta sampaikan di awal level masyarakat kelompok ini dinaikkan. Kalau dulu BHBM itu kan ikatan payung hukumnya kerjasama hanya dengan notaris kan bahasa seperti itu. ya. Nah kemudian di era perhutanan sosial ini langsung dengan
Ibu Kementerian dari diberi SK dan keputusan dari kementerian. Jadi masyarakat lebih dilindungi, terlindungi bahwa sana itu hak akses seperti ini. Nah, tadi yang disampaikan Mas Pipit kok katanya bagi sertifikat seperti itu. Jadi setelah pemerintah meluncing adanya program perhutanan sosial, ini dibarengi dengan turunnya peraturan menteri nomor 83 sama nomor 39 tahun 2016 dan 2017 KLHK. Nah, kemudian dalam sistem pemanfaatan pengelolaan hutan ini, ketika peraturan menteri yang 83 itu namanya SK-nya Kulin KK, Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan. Ya memang banyak yang itu. Artinya di semua sisi kerjasama apapun itu ada ini. Iya, ada. Jadi perhutanan sosial ini identik dengan 5 jari. Karena ini akses untuk masyarakat, bisa ada hutan desa, ada hutan adat, ada hutan tanaman rakyat, kemudian kemitraan kehutanan. Itu. Oke, saya mau tanya yang tentang dalamnya SK ini. Nah, dalamnya SK itu apakah satu orang saja yang punya atau kelompok atau bagaimana itu bunyinya? Sesuai dengan kelompok dan anggotanya. Kelompok tadi. Jadi misalnya penggarap petani di kelompok itu ada misal 200 kepala keluarga misalnya, ya berarti di situ orang 200 itu masuk dalam SK itu. Sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakatnya. Lah kalau ini ya, kalau umpamanya yang salah satu kelompoknya itu sudah nggak di situ transmigrasi, katakanlah ya, atau meninggal atau bagaimana? Ini dikomunikasikan kepada ketua kelompok. Dirembuk bareng, bisa juga mungkin dialihkan atau diganti oleh keluarganya ketika memang masih bisa dimanfaatkan. Oh, bisa begitu ya. Nah, SK ini selama 35 tahun. 35. Otomatis waris ya. Oh iya. Tapi bisa dievaluasi. Ketika memang evaluasinya, karena tujuannya adalah tetap bagaimana tetap hutan ini lestari. Kalau dari setelah diberikan izin kok malah hutannya rusak, yang menjadi pertimbangan kementerian dong. Bisa-bisa izin ini dicabut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan koridornya. Nah, SK itu bisa dibankan. Nah, ayo jangan tidak bisa. Cuma ini yang harus dipahami kan begini. Jadi pemerintah memang luar biasa di dalam hal ini. Ketika memang meluncing program ini dibarengi dengan berbagai kementerian dan sektoral. Sehingga kayak yang kita ambil contoh di Desa Ngimbang itu ya, ketika di launching perhutanan sosial ini kan langsung dibarengi dengan pihak perbankan. Ada Kortan. Kortan. Ya sampai saat ini satu kelompok itu setiap pencairan sudah 1 miliar lebih. 1,3 berapa itu? Itu musiman. Per kelompok maksudnya? Iya. Per kelompok ya? Satu kelompok itu sampai segitu. Tapi ya itu tadi sistem tanggung renteng. Tanggung renteng, itu biasanya nutup enggak? Ada enggak yang enggak nutup barangkali? Alhamdulillah yang selama ini yang kami tahu sampai saat ini lancar. Berarti petaninya baik-baik. Ya. Ya harapannya seperti itu. Bertanggung jawab. Petaninya tanggung jawab. Sebenarnya jenengan tahu napa mboten jumlah data masyarakat tani hutan di Tuban itu? Totalnya kira-kira. Totalnya itu ya setiap tahun bisa berubah. Setiap tahun bisa berubah. Tapi ketika sudah terakomodir di dalam SK ya otomatis sudah dipaten karena memang sudah legal kan begitu. Enggak, sampai ini pendamping petani hutan. Ini di satu KPH atau beberapa KPH? Kalau saat ini di satu KPH. Satu KPH. Berarti di KPH lain juga ada teman-teman yang lain. Satu KPH berapa pendamping? Tergantung Mas Pipin. Ada yang 1, ada yang 2. Mesti ya? Iya. Kalau 2 rebutan gua. Ono korektor atau? Cetak. Yo ngalah. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga. Proses yang di perhutanan sosial ini berjalan sampai dengan 2020. Kemarin. Ini naik lagi levelnya setelah terbitnya UUJK, Undang-Undang Cipta Kerja.
Jadi perhutanan sosial itu spesifik masuk di dalam UUJK. Di kalau tidak salah pasal 29 ada 29B. Petani belajar pasal ya. Takon nih. Angel ini yo. Nah cuma Besok jadi dosen kebijakan publik. Makanya aku ora iso dadi tani yo. Bapakku kan tani. Iya. Aku gak iso. Berarti hafal hukum juga. Kak. Kira. Ika bapakku sawit disewano terus yo, per tahun disewano. Oh, pemilik lahan. Iya. Tani Tapi pemilik. kan oligarki lho yo. Kalau lingkup desa lu jadi kembali kepada perhutanan sosial tadi. Setelah Kementerian mengeluarkan Permen 83 dan P39 yang tadi saya sampaikan namanya SK Kulin KK sama SK IPHBS. Oke. Nah, kemudian setelah terbitnya UUJK itu ada yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 23. Itu. Peraturan pemerintah. Apa itu? Nah, Apa tuh isinya? Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini yang menata bagaimana pengelolaan kawasan hutan, termasuk Apa yang baru ini pengelolaan kawasan. ya Pengelolaan Kawasan hutan. yang mengatur bagaimana perhutanan sosial di Permen PP nomor 23. Nah, karena dana PP 23 ini yang kami tahu yang dulu menjadi pegangan perhutani PP 72 ini direvisi. Artinya perevisian dari yang kemarin. Oke. Sebelumnya. Tapi sampai saat ini revisinya itu belum dikeluarkan. Ada beberapa pasal Itu terkait dengan apa itu? Pengelolaan terkait dengan kawasan. kewenangan perhutani. Oh, kewenangannya. Bagaimana pengelolaan? Oke. Ini mau kita teruskan. Kalau dulu namanya SK setelah adanya PP 23 ini namanya bukan SK tapi persetujuan dan penetapan. Ini baru lagi. Ini harus update nih. Ini mungkin Persetujuan Dan penetapan artinya itu tidak dari kementerian kan? cuma juga. bukan dalam bentuk SK tapi disetujui bahasanya itu. Jadi Berarti formalitasnya masih- misal kelompok tadi yang legalitasnya malah semakin menurun. Iya Iya. nggak sih Pak? Iya betul Iya sebenarnya. nggak? ya tidak juga. Ada stempelnya. Iya. Sama-sama 35 tahun. Sama-sama 35 tahun. Cuma ketika di SK itu tadi dulu kan maksimal satu keluarga itu hanya boleh mengerjakan 2 hektar maksimal. Oke. Tidak Kalau- boleh melebihi dari 2 hektar. Kalau setelah revisi? Nah, setelah terbitnya Permen nomor 7, 8 dan 9 Iya. itu maksimal 5 hektar. Oke, artinya permennya ini manis ya. Permen manis ini Ya, sebenarnya. permen manis semua. Manis kan? Oke. Berarti malah menguntungkan petani ya? Tani, ya. 345 permen itu artinya 7, 8, 9. 789 itu artinya dari 2-3 hektar ya. Asli perluasan semakin luas. Semakin luas ya. Berarti oke menguntungkan para petani. Oke, Kirain berubahnya permen manis. revisian SK menjadi persetujuan Tambah susah. dan keputusan ya. Dan ketetapan. Satu KPH ada berapa LMDM? Kalau di Kabupaten Tuban itu data saya itu ada sekitar 124. Banyak ya. Itu Tuban loh. ada di Tuban, ada di Parengan dan di Jatiromo. Oh, 3 KPH. Nah, Ya, tapi kan otomatis ini kan banyak. bicara Kabupaten Ya. Tuban. Iya, banyak loh. 100 Tapi berapa? nyanyinya tadi isi rimba tak ada tempat berpijak lagi. Nah ini yang bagi kita ada sedikit keprihatinan. Lah keprihatinannya nanti. Keprihatinannya nanti. Ada yang lewat Ya. saya. Ada yang mau Biar lewat dulu. Karena prihatin itu Nah. belum jelas. Soalnya mari prihatinnya jangan sampai ikut Iya, lewat nih. Betul sekali. Ya kan? Gitu ya. Ini soalnya jelas sekali yang mau lewat ini. Prihatin. Iya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cedik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Ya. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Nah, ini menerima jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gedung dan lain-lain. Menerima jasa desain interior dan juga eksterior dan juga bergerak di bidang perumahan. Nah, yang kedua ada SSCI. Ini punya untuk siapa sih? Saya. Solaris Survey Center Indonesia. Ownernya Iya, iya, langsung saya gitu. Iya. Atau Lah, buat takon nih, founder, bener, Pak. owner atau CEO? Oh, founder, owner, CEO juga.
Ini adalah menyediakan jasa untuk survei ekonomi, politik, apalagi Ya itu. kebudayaan, Oh banyak sekali. pendidikan. Ya, Kalau besok kita ideologi, kupas. ideologi, Sesuk SSI ngupas. ideologi iya apa tidak? Ya, Iya. Iya, waduh. ideologi kampret juga ya. Sing kono nyeltuk ngene lho, kemplung ngino. Nah, yang terakhir ada Tanah Zawi Tuban Agro Eduwisata Park. Nah, ini lokasinya berada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Nah, bagi Dimas Diajeng yang mau berkunjung ke sana, langsung saja ya, lokasinya berada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Googling. Nah, di sana ada banyak banget warna wisata dan kebun durian juga. Ya, Di sana pernah makan kebun. Aku dikon keramban. Yo, yo. Makan durian apa? Gak kowe nyarepe episode 100 koyo ngene iki tambahane. Lah iya. Kebawa karena bejakan hutan. Aduh, iya. Makan durian apa aja, Pak? Mentega? Mentega, terus Durian montong. montong. Duri hitam. Duri hitamnya belum saya. Belum. Belum. Yuk, Pak Wito yang mencoba duri Ya. hitam. Enggak, kemudian minyak goreng. Lagi apa lagi? Bus. Ya, Pokoknya ya, ya, banyak ya. sekali varian dari duriannya. Langsung saja berkunjung ke sana ya. Di sana juga ada rumah makan outbound, dan juga Lengkap. ada villa yang cocok banget buat staycation bareng family, bareng teman, with bestie, with doi. Dan Sudah itu. poligami. Oh ya. Nah, Dimas Diajeng setelah tahu informasi tadi langsung saja menghubungi di 081 3299 31 Orang ngono soalnya sing wingi-wingi kan aku sing mau joyo ta. dan 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan, atau bisa langsung ke studionya Cedek Geni berada di Jalan Panglima Sudirman, Nomor Kelurahan Sukolilo. Nah, nomornya 10 ya, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Sudah jelas, langsung saja ke sini. Ini masuk dalam dia mana ini? Mungkin MLDL. mungkin yang arah Jatirogo. Montong. Nah. Wis ono nih. Sudah? Sing asli Bogoran. Enggak usah. Ya, ikut Karena prihatin. memang sudah Iki Putra Ronggolawi. expired. Terus prihatin. Oh, prihatin. Ya. Expired. Ayo kemari ya. Ya. Nah, Iya, kami ya. setelah prihatin tadi, Pak, Oh, prihatin aja prihatin. dijelaskan lagi. Yang prihatin pripun tadi? Natanya dilihatinnya. Karena sudah yang lewat sudah, berarti sekarang dilanjut yang prihatin. Gimana itu, Kang Mas? Keberadaan kita itu kepentingan kita bersama. Jadi harus kita paham bersama bahwasanya fungsi hutan itu kan sebagai paru-paru dunia. Nah, Ini harus kita gelurakan, termasuk ya biar kita bersama juga. Ya. Supaya tidak terjadi bencana, terjadi banjir, dan bagaimanapun makanya kita akan rindang. Kalau hutannya itu tetap rindang, insya Allah ya bencana-bencana alam akan Hutan Kalimantan terkurangi. pindah dan jalan. terus lalu bagaimana yang di Kalimantan itu yang menjadi pusat paru-paru pindahin. dunia? Jauh ke Kalimantan. Kita ke terminal itu ke barat itu loh. Oh, iya. Ngapain jauh-jauh? Kenapa nggak dibahas ya? Emang kenapa? Jadi industri. Oh iya. Jadi industri dan tadi pagi itu ada orang meninggal di sana itu tadi pagi. Betul. Itu juga prihatin lagi. Tuh. Iya. Lebih memprihatinkan malah. Oh, iya. Tak ada tempat berpijak lagi. Nggak ada. Nah, padahal ini banyak tempat berpijak. Kan kita tahu kawasan hutan itu kan tidak hanya untuk manusia saja, kan banyak yang ada di sana. Oh. Saya sangka flora fauna temennya dia. Tapi ngomong Selain manusia dan hewan, Iya. ada lagi. ada yang tidak kelihatan maknanya. Lari kemana itu? Nah itu yang menjadi kebutuhan kita, ini harus kita jaga bersama. Ngomong-ngomong, Mbak Tina pernah nanam pohon apa enggak ini? Pohon Iya. di mangrove. Waduh. Harus dong. Ini kita gelurakan. Paling tidak Gelurakan selama untuk hidup, milenial. selama hidup ini minimal ya harus pernah. Aku untung sing ditakoni Rini. Aku dia ora ngerti. Rusak. Iya. Enggak, itu tadi yang dibahas itu kan tentang regulasi yang ada di Kementerian KLHK. Sedangkan perhutanan itu kan juga di bawah Kementerian BUMN.
Ya. Nah, BUMN itu ngurusi apanya? Kementerian BUMN. Nah ini apa saya harus jawab? Enggak apa-apa ya. Jadi begini, Ya harus dijawab. Apalagi kalau nanti bikin geger, ayo jawab aja. Bukan Iya, bikin geger, Iya. tapi memantik api dan Oh iya, bikin geger terus. Pilih Afif bukan Asap ya. Iya. Salah itu, salah kawan langsung. Salah kawan. Itu pripun. Oke, lanjut. Jadi ini yang masih sampai saat ini masih dalam pembahasan di antara kementerian. Masih dibahas, belum menghasilkan berarti. Bukan belum menghasilkan begini. Sesuai dengan regulasi yang terbaru, pengelolaan hutan di Pulau Jawa itu nanti akan terbagi menjadi 2. Ini sesuai dengan Permen nomor 789. Yang tadi. Ya, jadi ada namanya yang KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ini yang memang dicadangkan dalam perhutanan sosial. Nah, kriteria yang bisa masuk ke HDPK ini adalah kategori hutan rusak, hutan dalam konflik teritorial. Apa itu? Ya, mungkin dalam perebutan suatu wilayah misalnya, atau sudah diduduki oleh masyarakat mungkin bertahun-tahun ya. Adat ya masyarakat. Kemudian tadi SK Kulin KK maupun IBHBS. Nah, di Pulau Jawa ini kan ada sekitar 2.400.000 hektar keluasannya itu. Rencana sesuai dengan kita mengupdate informasi dari kementerian itu ya dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Itu rencana yang masuk dalam pengelolaan KHDPK itu sekitar 1,1 juta. Banyak. 1 juta hektar. Yang KHDPK ini nanti langsung alih kelola dengan pusat, dengan kementerian. Langsung dengan kementerian. Nanti lewat UPT-nya. Berapa meja itu? Nah itu yang kita belum tahu. Nah kemudian yang 1,3 ini nanti yang akan dikelola oleh Perhutani. Yang dalam regulasi itu KKPP, Kemitraan Kehutanan Produktif Perhutani. Seperti itu nantinya. Yang paling penting itu adalah masyarakat desa hutan itu kan nggak terpengaruh kan dengan kebijakan-kebijakan itu. Ya mestinya terpengaruh dalam hal mata pencarian dan lain sebagainya. Ya jelas otomatis karena begini, seperti menyambung yang disampaikan oleh Mas Pipit tadi, bahwasanya sesuai amanah regulasi yang ada, Perhutani ini sudah tidak boleh berbicara dalam bentuk sosial, bisnis to bisnis. Oh gitu. Ini yang menjadi titik beratnya teman-teman di Perhutani. Ini zaman kolonial berarti dulu. Nah, tidak tahu ya. Perdagangan. kemudian tanda itu. Warning. buat kita ini. Oke. Nah, kemudian ini harus kita siapkan kelompoknya. Karena ketika memang peta indikatif area perhutanan sosial, ketika sudah jelas mana pengelolaan yang masuk ke HDPK, kemudian mana pengelolaan yang masuk dengan Perhutani, ini yang kelompoknya yang kita siapkan. Karena regulasinya ketika bekerjasama dengan Perhutani, hitungannya adalah bisnis to bisnis. Nah, kemudian sosialnya nanti dengan langsung Kementerian LHK lewat UPT yang itu tadi. Nah, rumah-rumah desa yang ada di sana itu memang sudah beli tanahnya sendiri atau masih memang ada Perhutani? Ada atau rumah-rumah di dalam desa? Di hutan ya, kan ada yang di pinggir. Itu yang namanya Magersari itu kan berada di tengah hutan. Kalau Magersari ya? Ini ya sertifikat tanahnya itu. Enggak, hanya memanfaatkan. Memanfaatkan kan? Iya. Jadi dulu itu kan memang tidak begitu banyak orang tertarik dengan kawasan hutan begitu, sehingga hanya beberapa orang yang mau, sehingga karena memang mungkin rumahnya jauh, dia membuat gubuk-gubuk di situ dengan memanfaatkan yang lahannya sudah dimanfaatkan. Nah ini yang tadi kita sampaikan di awal, mungkin ada memang sebagian kawasan hutan tapi tidak di depan ya tahu saya ya, yang mungkin sudah masuk terempet oleh pemukiman. Iya betul. Potensi hutan di Pulau Jawa ini bertambah tetap atau berkurang?
Kalau saya berkurang sebenarnya. Berkurang, jelas berkurang. Kalau nanti sampai habis kira-kira bagaimana? Nah itu yang tadi prihatin tadi. Iya, Ini prihatin. harus kita kampanyekan bersama Mas. Pengurangannya itu karena apa saja faktor? Jalan tol. Oke, terus iya. Infrastruktur terus Kenapa apa lagi? narasumbernya berpindah ke situ? Jangan di sini. Kan Nah itu selesai. jangan dijadi peteng. Itu dua, industri, Ya, tapi infrastruktur. dulu setahu saya kan ketika memang ada pemanfaatan kawasan hutan kan harus ada tukar gulingnya. Itu dulu nggak tahu sekarang regulasinya. Tapi yang itu belum selesai loh. Kayaknya nggak ya. Belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai. Teman-teman dia yang muncul kita. Iya. Jadi Jauh tapi di sana. kita itu tukarnya kenapa guling yang kecil aja? Harusnya tukar dipan atau tukar kamar. Itu lebih enak ya. Iya kan? Kamari guru gawe, imajiner. Guling. Iya. Iya. Nah, berarti yang kemarin itu belum selesai toh ya? Lu, Saya Aja. nggak berani jawab ya. ya kok jawab kok siapa sih gelem jawab kok jawab rene ngono ae. Iya, ikut terus. Ya, memang Kayak gitu. setahu tak ini Iya. kata belum. Oke. Nggak tahu Ya. ada masalah apa ya. Oke. Tadi udah dapat warning. Ya, sudah dapat warning. Iya. Kan giliran sih. Enggak sidik wae sidik. Sidik. Iya. Intinya tanah yang dipakai untuk perhutanan sosial atau masyarakat desa hutan tadi, apakah kalau kita menyebutnya persil tadi sama enggak? Apa itu? Iya. Sama ya. Yang dimanfaatkan oleh Oke. yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, dapat yang kedua kita. Iya, dapat. Oke, 30 menit sudah. Nanti yang ketiga HP-nya melayang. Iya. Pak Dani ada pertanyaan? Closing statement Lah iya, Iya, closing statementnya. dari Pak Pak Yani. Yaman apa Oke. kira-kira? Mungkin ada pesan, Pesan apa gitu. pesan, wejangan. Terima kasih. Oke. Tadi kami sampaikan di awal harus kita gemarkan bersama untuk bagaimana generasi-generasi muda kita untuk selalu menjaga dan merawat serta melestarikan hutan. Harus kita ingat jangan sampai kita meninggalkan air mata. Tapi bagaimana kita mempunyai tinggalan mata air untuk anak cucu kita. Air mata air. Duh, itu Nah, tadi. secara otomatis ketika Jangan kita ingin mata air tetap mengalir dan bersumber itu tetap ada, ya harus kita jadikan hutan. Ini harus kita kampanyekan bersama. Itu Mbak Rina. Jadi begitu, jagalah dan rawatlah bumi kita sebaik. Jagalah kebersihan. Karena- Makanya hutannya dibersihkan. Karena gini katanya. Apa? Di dalam bening mata Dibalik. air. Oh, dibalik ya. Iya, dibalik. Di balik bening mata air. Tadi ada air mata, di balik mata air. mata. Oh. Gitu Saya katanya. nggak tahu. Makanya hutan harus kita lindungi. Hutan adalah kekuatan. Itu desa. Oke. Silakan. Hijau ku hijau. Sudah. Ya. Dimas Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng yang di sana. Saksikan terus podcast Cedek Geni setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 8 malam live on streaming Facebook, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Subscribe, betul. Dan kalau ketemu di YouTube-nya jalan di dengan Netra saya ya. Channel YouTube. Jangan lupa kalau ketemu di jalan sama saya disapa. Oh, tanda tangan. Dan saya di sini Rina Prameswari, Denny Sumirat di sini. yang di sana ada Itu Suwardono. pamit undur diri. Ya. Masih terus Saksikan. saksikan podcast Cedek Geni. Open. Yorma.